Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam kasih bagi kita semua dimanapun kita berada. Mari sebelum memulai segala aktivitas kita belajar akan firman Tuhan yang akan memberikan pengajaran baru, kekuatan baru bagi kita. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas perlindungan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menjagai kami dan menyertai kami dalam tidur kami, serta mengizinkan kami untuk boleh membuka mata kami kembali pada pagi hari ini, sehingga kami dapat melanjutkan dan mengerjakan kembali segala pekerjaan dan aktivitas kami. Sebelum itu Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami agar kami dapat melewati hari demi hari dalam hidup kami. Tolong dan ajari kami Tuhan, agar kami mampu memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-17. Efesus 1 ayat 17 beginilah firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Paulus sangat terkesan akan iman dan kasih yang tampak dalam kehidupan jemaat di Efesus. Hal itu membuat dia sangat bersyukur kepada Tuhan dan berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat Efesus, agar mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, agar mata hati mereka terang, memahami kekayaan dan kemuliaan yang ditentukan oleh Allah bagi orang-orang yang percaya, dan betapa hebatnya kuasa Allah bagi kita yang percaya. Paulus menulis surat ini dengan keadaan yang terkurung dalam penjara. Dia menulis surat ini kepada orang-orang yang keadaannya berbanding terbalik dengan dia. Paulus bahkan bersyukur dan berdoa bagi mereka. Apa artinya ini Bapak Ibu? Kita melihat bahwa Paulus mampu bersyukur atas kemajuan orang lain, atas pencapaian orang lain, atas kemenangan orang lain. Artinya dia turut berdoa, turut berbahagia bagi mereka. Meskipun ia dalam keadaan terhimpit, terisolasi, bahkan tertekan secara fisik maupun mental. Tetapi ia tetap mampu bersyukur dan mendoakan orang lain. Kita bisa melihat, ternyata kendati pun kita punya pergumulan, bukan berarti kita tidak bisa menjadi berkat. Kendati pun kita punya pergumulan, bukan berarti kita sulit atau kita surut untuk menjadi berkat maupun menjadi dampak bagi orang lain. Bapak Ibu, kualitas rohani kita akan sangat terlihat ketika kita ditimpa oleh masalah dan persoalan. Orang yang percaya, dia akan menghadapi sebuah tekanan, masalah yang menyulitkan dia begitu luar biasanya. Dia tidak akan menyurutkan kasih yang ada padanya. Setiap pergumulan yang datang kepadanya tidak akan menyulitkan dia untuk menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Seperti Paulus yang berkata bahwa ia tetap mengucap syukur dalam doanya untuk jemaat di Efesus. Paulus melalui surat yang dikirimkan ini, dia hendak mengatakan bahwa dalam kesulitan aku tetap tidak melupakan. Hal ini juga menjadi bukti pengenalan Paulus akan Allah. Ia memiliki kasih yang luar biasa. Kasih yang daripada Allah, itulah yang ia pakai, itulah yang ia hidupi untuk mengasihi orang lain. Paulus juga meminta supaya Allah memberikan hikmat dan pengetahuan agar jemaat Efesus mengenali Tuhan dengan benar. Hal ini ia sadari bahwa jemaat Efesus masihlah jemaat dengan iman yang baru bertumbuh. Hanya melalui pertolongan tangan Tuhanlah yang mampu menjangkau mereka,
sebab ia tidak bisa berjumpa dengan mereka dalam keadaan fisik karena ia sedang terkurung dalam penjara. Tetapi melalui doanya kepada Tuhan, ia mau supaya jemaat itu semakin tangguh, sebab akan banyak tantangan yang mereka hadapi sebagai orang percaya. Melalui iman yang benar, pengenalan yang benar kepada Tuhan, hal itu akan mendorong orang Kristen menjadi saksi yang berbicara tentang kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Pengenalan yang benar tentang Allah akan melahirkan sikap dan tindakan perbuatan hidup yang benar pula. Dan pada akhirnya, setiap orang percaya akan mampu memancarkan menjadi saksi yang pasti akan mengharumkan dan memuliakan nama Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh memperbarui hati kami, agar kami mampu menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi, pribadi yang lebih baru lagi. Ajari kami Tuhan, agar sedikit demi sedikit kami mampu memperbarui pribadi kami. Engkau berkati setiap pekerjaan tangan kami pada satu hari ini Tuhan. Segalanya kami berikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menyertai kami. Amin.